Memulai hari dengan siraman rohani. Persembahan program acara Nuansa Religi. Ya, begini Pak Ustaz, ini tentang permasalahan pernikahan. Nah, memang sering kita terkendala biasa mungkin karena status sosial. Nah, bagaimana Pak Ustaz seharusnya dalam tuntunan agama? Pak Ustaz, silahkan. Perlu kita paham, nikah dalam Islam adalah suatu ibadah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita agar pernikahan itu dipermudah dan perceraian itu dipersulit. Ya, jangan terjadi sebaliknya. Kita hanya mempersulit pernikahan dan mempermudah perceraian. Ini hal yang terbalik. Ya. Kalau hanya perbedaan status sosial sehingga pernikahan dipersulit, ini sebenarnya tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, sepanjang seseorang itu memiliki keagamaan yang baik, makanya yang pantas kita jadikan pasangan hidup, ya. Karena yang paling ditekankan Nabi adalah pasfar bizati din taribat yadak. Pilihlah karena agama, ya. Karena dengan agama pasti kamu beruntung. Raga bersimpu. Nuansa Religi hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nuansa Religi, hangatkan kalbu, damaikan jiwa, penuh berkah di hati. Hanya di Radio Peduli Parepare. Tiada yang melebihi. Sembilan 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kembali Anda bersama program awal untuk Radio Peduli Parepare Nuansa Religi. Untuk hari ini Selasa 19 Oktober 2021. Alhamdulillah pendengar, di studio kita sudah hadir Bapak Ustadz Raya Mangsi, di mana pagi hari ini kita akan mencoba untuk berbincang ataupun berdialog dengan satu tema menelaah perbedaan pendapat dalam Islam. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik pendengar Radio Peduli Parepare yang saat ini mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama Radio Peduli Parepare untuk pagi ini, dan seperti biasa kita nantinya mengundang Anda untuk ikut interaktif bersama kita di sini di 0811459969. Satu tema kita angkat menelaah perbedaan pendapat dalam Islam. Silakan Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bersua, kembali dipertemukan oleh Allah. Masih diberikan kita kesempatan, ya, diberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan yang juga mesti tambah kita syukuri nikmat kesehatan, ya. Ya, saya pikir hari ini kita belum bebas, ya, belum lepas dari kasus coronavirus, ya. Jadi COVID-19, ya, coronavirus disease 19, ya, kata orang. Satu kondisi di mana yakin dan percaya bahwa kondisi ini juga kemudian di kalangan para cendekiawan kita, para ulama kita, ya, orang terdidik kita, yakin dan percayalah bahwa mereka pasti akan ada titik-titik perbedaan ketika membincang tentang persoalan itu. Dan hampir semua persoalan ketika dihadapi, kita lihat pasti ada titik-titik perbedaan di antara kita. Salam selawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Pendengar sekalian, kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada saat ini, yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kalau kita mencermati ayat Allah misalnya,
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Kalau kita cermati ayat ini menggambarkan tentang sesungguhnya menggambarkan tentang sebuah perbedaan ya. Perbedaan etnis, perbedaan kultur, perbedaan bahasa, perbedaan budaya. Itu sudah menggambarkan satu perbedaan yang nampak di depan kita. Berarti bahwa perbedaan itu, pendengar sekalian, itu bukan sesuatu hal yang tabu sebenarnya dalam Islam. Karena perbedaan itu menjadi satu corak, menjadi satu warna tersendiri ya. Mungkin kita bahasakan gitu, warna tersendiri, menjadi satu keindahan. Dari beraneka macam warna itu kemudian muncullah keindahannya. Saya pikir sama ya Bung Reza kalau kita melihat apa itu Fata Morgana pelangi ya. Pelangi itu kan dari beberapa warna itu yang kemudian bersatu lalu melahirkan satu yang indah ya, elok dipandang mata. Mungkin sekiranya saja satu warna misalnya merah saja atau kuning saja, mungkin pelangi itu tidak menjadi elok ya dipandang mata. Nah, karena perbedaan warna yang beraneka itu dia mengatakan 7 warna pelangi itu, maka kita menemukan satu keindahan dalam memandang pelangi. Maka pelangi itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lihat, yang sebenarnya secara ilmu pengetahuan kan munculnya pelangi itu karena ada pertemuan antara sinar matahari dengan titik-titik air hujan ya pada satu tempat, dan kita berada jauh di situ, maka kita melihat tampakan dari perpaduan dua hal itu, pertemuan antara dua hal itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus dicermati, bahwa memang perbedaan itu adalah sesuatu yang Allah memberikan itu ya, sesuatu yang menjadi sesuatu yang indah sesungguhnya kan. Nah, tapi dalam segi perbedaan itu Allah kemudian memberikan satu statement kan, inna akramakum indallahi atqakum ya kan. Nanti dari semua sudut perbedaan itu nanti yang dianggap Allah paling bagus adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Nah, sudut pandang ini pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kemudian menyebabkan di kalangan kita itu banyak ya perbedaan. Nah, mencermati ya perbedaan itu, akhirnya beberapa saat kemarin ini kan kita sering pertanyaan-pertanyaan misalnya dari Bapaknya Firman itu sering mencoba untuk memberikan satu statement sederhana tentang nilai semua perbedaan. Nah, perbedaan yang kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang kalau dalam pandangan dalam menafsirkan satu ayat misalnya, lalu kita kemudian ada perbedaan di kalangan ulama, yang membuat jadi masalah kemudian adalah ketika ada ya satu misalnya dari pendapat ulama itu yang diikuti oleh sekelompok manusia atau seseorang, lalu orang itu mengkultuskan pendapat ulama tersebut. Nah, ini biasa Bung Reza kalau sudah begitu, disitulah muncul. Jadi perbedaan tadi yang kemudian kita lihat ibarat pelangi yang memberikan satu keindahan, itu bisa berubah itu. Jadi dia bisa berubah menjadi satu perbedaan yang menggambarkan bukan lagi sebuah pelangi, tapi menggambarkan sebuah perbedaan, ya kan, yang bisa jadi mengarah kepada perpecahan. Karena posisi pengkultusan dalam kehidupan itu biasanya kita tidak mau lagi menerima pendapat orang lain. Kita akan melihat bahwa pendapat orang lain itu salah ya gitu. Nah, disinilah titik
titik kehati-hatian kita, kewaspadaan kita dalam menyikapi setiap perbedaan. Jadi kalau menganggap si A itu lebih benar daripada si B, padahal konteks atau dasar berdirinya, dasar paham mereka bersumber dari satu sumber yang sama, lalu kemudian ada di antara kita yang kemudian lebih mengkultuskan satu pendapat dan cenderung menyalahkan pendapat yang lain, maka disitulah terjadi perbedaan yang mengarah kepada perpecahan umat. Dan memang kan sudah disinyalir kan, Nabi kan pernah mensinyalir itu kan, sariwah hadis itu kan, Yahudi itu menjadi berapa, 73 golongan, salah itu Yahudi, kemudian Nasrani itu 72, dan Muslim itu 71 golongan, ya salah gitu. Nah, sinyalir ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa sesungguhnya, bahwa ternyata memang suatu ketika umat ini akan terpecah-pecah. Luar biasa dengan 70 golongan itu, di atas 70 golongan itu kan luar biasa itu. Nah, kalau ini hadis ini kemudian dijadikan sebagai rujukan, berarti suatu saat ada 73, ada 72, ada 71. Ini 70 saja dikali 3. Ya kan, 7 kali 3 itu kan berapa yang boleh saya? Ya kan? Itu sudah berapa? 210 ya. Mau ditambah yang sisanya 4 di belakang, 5 di belakang itu. 5 apa 6 ya? 6 di belakang itu kan. Berarti 77 golongan memang. Itu 200 ya. Jadi itu bisa jadi menjadi 207 golongan nantinya. Pecahan-pecahan itu. Ini terjadi pendengar sekalian, dan ini adalah satu titik rawan karena kemudian perbedaan ini kemudian mengkultuskan pendapat satu golongan. Iya kan, proses ya. Kejadian mengkultuskan pendapat satu golongan itu yang luar biasa bahayanya. Jadi menganggap bahwa ya pendapat inilah yang benar, yang lain itu dianggap salah, dianggap salah. Padahal sesungguhnya dasar berpijaknya kita kan pada itu berangkat dari satu dalil ya, satu dalil. Yang biasa kita contohkan kan gini. Yang enak-enak saja kan selama ini kan paling kita contohkan misalnya membaca basmalah di awal membaca surah Al-Fatihah ketika salat kan, kan biasa kita contohkan ini kan. Kalau ada yang paling ini kan, yang kalau di Indonesia ini kan yang kental, yang sering muncul adalah persoalan jahar apa sir kan gitu. Apa dikeraskan itu basmalahnya, apa dibaca sir kan gitu. Nah, itu di Indonesia ya. Apa dijaharkan, apa disir kan. Lalu ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini dijahar, berdasarkan hadis ini disir. Pendapat kan. Kenapa dijahar? Karena berpendapat bahwa basmalah itu bagian dari bismillah. Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi harus dijahar. Yang satu mengatakan iya bagian, tapi kan tidak mesti dijahar, disir juga. Intinya baca basmalah ya, gitu. Nah, ini yang mudah kita lihat ya, hanya dalam persoalan itu. Kalau di Indonesia kan gitu, yang dijahar, yang disir. Ini perbedaan. Nah, kalau kemudian di antara kita yang menjahar menyalahkan yang sir menyalahkan yang jahar, maka waktu kita hanya habis untuk membincang tentang persoalan sir dan jahar. Sementara banyak substansi-substansi lain dalam persoalan keumatan ini yang mesti kita selesaikan, tapi kita masih berkutat pada persoalan apa di jahar, apa di sir itu basmalah ketika membaca Al-Fatihah dalam setiap kita sholat. Ya kan? Kita masih merasa berkutat pada persoalan itu. Padahal sesungguhnya di jahar atau di sir kan sama saja. Bahkan kemudian kan Imam Malik itu malah tidak membaca bismillah sama sekali ya. Allahu Akbar, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini pendapat para imam mazhab kita. Nah, pendapat para imam mazhab kita ini sesungguhnya kalau kita cermati lebih jauh, kan mereka ini sesungguhnya memberikan satu contoh perbedaan dalam Islam yang sangat elegan, yang sangat luar biasa, yang sangat menghormati satu dengan yang lain. Imam Syafi'i tidak menyalahkan juga Imam Malik, Imam Malik tidak menyalahkan dua imam yang lain, ya kan? Lalu mereka tidak saling menyalahkan kok.
meskipun mereka punya pendapat dengan sudut pandang mereka, tetapi mereka kan kemudian coba dibaca kan. Itu saya lihat itu catatan-catatan itu. Di akhir-akhir catatan mereka kan kemudian mereka mengatakan ya sudah, ini kan saya ambil dari sumbernya kan. Diambil dari sumbernya. Jadi kalau misalnya ada terjadi perbedaan di situ, mereka itu selalu kembalikan kepada sumbernya. Ya kan? Jadi mereka tidak mengatakan inilah pendapat yang benar. Imam Malik tidak mengatakan pendapat saya yang benar, Imam Syafi'i tidak mengatakan pendapat saya, Ibnu bin Hambal tidak menyatakan pendapat saya benar, enggak. Jadi satu model perbedaan yang dicontohkan oleh para imam mazhab kita dalam menyikapi sebuah perbedaan, dan mereka menyikapi perbedaan itu dalam proses pandangan memahami satu dalil itu dengan elegan sekali. Tidak saling menyalahkan. Nah, celakanya biasanya kita ini yang ikut sama imam mazhab lalu mengkultuskan mazhab tertentu. Misalnya, udahlah kami mau Syafi'i sajalah. Ya kan, kami tidak mau Maliki ya. Nah, pendapat-pendapat seperti ini yang biasa tadi itu membuat hubungan kekeluargaan di antara kita sama muslim itu biasa pecah kan. Itu biasa nampak perpecahan di antara kita karena tadi itu kembali kita semua mengkultuskan pendapat-pendapat orang yang kita anggap guru kita ya, guru kita. Sesungguhnya yang terbaik menurut saya adalah kita semua telaah pendapat-pendapat itu, dan boleh jadi kan pendapat itu dan bukan boleh jadi memang pendapat itu lahir dari satu asumsi sudut pandang mereka ketika itu. Dan setiap sisi pendapat itu meskipun berbeda tapi mereka punya kebenaran masing-masing. Nah, kita lihatlah kebenaran-kebenaran yang ada. Begitu Mureza. Ya, pendengar Radio Peduli Pare-Pare dimanapun saat ini masih setia mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kita. Untuk saat ini kita undang Anda ikut interaktif bersama kita di sini di 08114 59969. Tema kita pagi hari ini adalah menelaah perbedaan pendapat dalam Islam. Baik, sementara kita menunggu rekan kita untuk ikut interaktif mungkin bersama kita di sini, sembari kita menunggu rekan kita, mungkin kita ingin sharing-sharing dulu nih Pak Ustadz ya. Iya, silakan Pak Reza. Seringkali perbedaan tentu memicu pertengkaran dan konflik ini Pak Ustadz. Iya. Apalagi di tengah panasnya kontestasi politik Pak Ustadz, bukan hanya menjadi konflik, perbedaan pendapat juga bahkan bisa membuat satu sama lain di sini saling mencaci. Seperti yang tadi Pak Ustadz sempat sampaikan bahwa dalam Islam perbedaan pendapat itu adalah bukan hal yang tabu Pak Ustadz ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana sebenarnya cara kita menyikapi perbedaan ini dalam Islam Pak Ustadz? Iya. Makasih Bung Reza. Jadi sederhananya menyikapi perbedaan ya di antara kita itu adalah saling menghormati ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Cuman kan bahasa menghormati dan menghargai ini bukan persoalan yang mudah ini Bung Reza. Ya. Oh iya. Saya potong dulu Pak Ustadz. Iya, silakan. Masuk ini Pak Ustadz. Iya, silakan. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang One ya, silakan Bang One. Ya, jadi Pak Ustadz, Iya. ya saya di Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi di sini perbedaan memang kadang ada pro ada kontra ya. Iya, betul. Kita dalam posisi sekarang lah. Iya. Ini kan negara kita dilanda COVID. Iya, betul. Nah ini kan yang di sisi pemerintah itu menyatakan COVID ini, walaupun semua menyatakan ada, Iya. tapi ada di sisi pemerintah bagaimana kita daerah kita untuk Pare-Pare ini bisa landai, bisa Iya. hilang, ya Iya. kan? Tapi di sisi yang dianggap kontra dengan pemerintah, Iya. ini kan kadang yang anggap asli-asli dia pemerintah Iya. karena ada dananya, Iya. mak jamai ada dana. Iya. Jadi kadang memang kita sering bertanya paham, termasuk saya sebagai
RW di bawah ya. Iya iya betul. Kita kan Ujung sering tombak. dijadikan apa-apa. Iya Itu mewahnya Pak pemerintah kok. iya. Padahal dalam sisi ilmiah Heeh. sebenarnya pemerintah sudah meneliti. Iya Tapi yang kontra ini jadi pertanyaan saya perbedaan begini. iya. Apakah orang yang sering mengkritisi ini Heeh. tapi dalam arti menduga menyelewengkan sesuatu, Iya anggaplah dana itu datang dari sana, iya dari pusat ya. iya. Nah, apalagi sekarang ada pejabat-pejabat daerah itu KPK melihat Mm. penghasilannya lebih berhasil. Iya Mas tambah cerita dina wali kota, dina bupati, iya mungkin kecurigaan banyak terjadi. iya iya iya. Jadi bagaimana dalam Islam menyikapi Pak Ustaz? Iya Karena kita ini selalu melihat keislaman kita. Tapi Iya. di sisi lain, Islam kita ini kadang beda dengan non-muslim yang lain. iya iya. Non-muslim kadang lebih mempercayai pemerintah daripada Islam. Iya. Tapi arti kata kalau orang ini memang mempercayai ini ke pemerintah. Nah, ini kan bahaya karena Iya ada dugaan-dugaan. Contoh yang terjadi pada Paris. iya Orang bangun coffee center, iya dianggap mau membuang buah-buah, iya. orang membangun masjid, membangun ini. Tapi di sisi dia, Heeh. apakah orang Islam begini Iya katakan mengkritisi heeh. atau menuduh yang bukan bagaimana dasarnya di dalam Islam Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini luar biasa ini pertanyaannya Bang Une ini. Ya, pertama bahwa memang tantangan pemerintah hari ini dan itu memang tantangan pemerintah dalam menghadapi kondisi masyarakat itu pasti banyak cerita-cerita dibawa. Makanya menjadi pemerintah itu oleh Allah dan Rasulnya memang diberikan satu tugas yang berat, termasuk tugas yang berat. Yang jaminannya adalah surga ketika dia menjadi pemimpin yang baik, ya kan? Satu. Tapi kalau dia jadi pemimpin yang zalim ya itu tadi jaminannya seperti cerita Fir'aun atau Namrud ya. Jadi cerita itu. Nah, oleh sebab itu maka dalam Al-Qur'an itu satu hal yang senantiasa diingatkan Allah itu dalam Quran surah Al-Imran 159 itu seorang pemerintah itu satu senantiasa mendoakan dan memaafkan itu masyarakatnya, ya kan? Ini yang tak balik hari ini kan biasanya itu masyarakat yang suruh mendoakan pemerintahnya. Ya kan? Al-Imran 159 itu memang pemerintah yang senantiasa mendoakan, ya, wa'fu anhum ya memaafkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua menyikapi memang kondisi seperti sekarang ini khususnya tentang COVID ya, ini tentang COVID-19 ini memang harus dicermati juga dari beberapa hal karena misalnya ada videonya siapa itu Dr. Siti Fadila Subari ya mantan Menteri Kesehatan menjelaskan tentang kondisi virus itu dan seterusnya dan ini menjadi viral dan itu menjadi satu asumsi yang kemudian di masyarakat itu ada muncul ketidakpercayaan terhadap coronavirus ini, ya kan? Tetapi harus dipahami bahwa selama itu makhluk hidup, maka tidak ada sesuatu yang tidak mustahil adanya dan itu mesti adanya bahwa memang dia ada. Kalau virus itu adalah makhluk hidup, pasti adanya. Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita cermati hari ini. Kita juga di masyarakat kalau ngomong ya kadang-kadang harus hati-hati jangan sampai juga tidak benar ngomong kita berarti kita memfitnah itu pemerintah kan. Jadi kita minta pemerintah kita yang mungkin sudah berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Nah, sementara mungkin ada sekelompok manusia dalam masyarakat itu yang kemudian selalu menggembor-gemborkan sesuatu dan kalau itu tidak benar maka sekali lagi itu adalah fitnah. Ya, ayat itu mengatakan al-fitnah itu asyaddu minal qatl ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bagaimana hukuman orang yang membunuh orang lain? Ini kan hukumannya juga dibunuh kan menurut saya. Nah, ini malah lebih kejam dari pembunuhan ini. Lebih kejam dari pembunuhan nih kalau sudah dibunuh gimana lagi nih? Sudah dibunuh masih juga harus ada kekejaman ya. Nah, jadi itu yang harus dicermati hari ini bahwa kita juga di masyarakat bahwa mesti hati-hati.
kayaknya kita sudah pernah sampaikan yang lalu ya, kalau bisa ada sesuatu yang informasi yang kita dapatkan ya di cross check lah ya, di cross check. Ya, yang berikutnya memang persoalan coronavirus ini saya ingin mengatakan tidak bisa diselesaikan hanya dari sudut satu keilmuan, dalam hal ini adalah kesehatan. Karena berbicara tentang virus itu ada beberapa unsur keilmuan yang bisa bicara di dalamnya. Yang pertama, ya orang-orang yang ahli di bidang virus itu memang kan ada orang-orang virolog itu ya, orang-orang yang memiliki keilmuan tentang virus, dampak dan sebagainya, dan tidak orang seperti itu kan tidak harus dari kesehatan. Kadang-kadang mereka dari orang pertanian dan sebagainya kan, dari orang pertanian, karena sumber penyakit yang kemudian ikut kena virus itu kan tidak mesti muncul dari manusianya, kadang-kadang dari tempat-tempat lain yang kemudian menjangkiti manusia dan berakibat menjadi virus. Berarti ini harus dicermati dari berbagai ini. Kemudian yang kedua, misalnya orang pertanian yang ahli virus misalnya, ya tidak jadi masalah kemudian melibatkan misalnya orang-orang yang dari orang-orang elektro yang memiliki pengetahuan tentang gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik ini menjadi satu pengantar yang tercepat dalam kehidupan ini, mengantar apa saja. Gelombang elektromagnetik itu kan mengantar informasi, mengantar ini, termasuk boleh jadi pengantaran virus bisa jadi itu juga melalui gelombang elektromagnetik. Jadi itu semua itu harus dilibatkan sehingga nanti menyelesaikan mata rantai, memutus mata rantai perjalanan virus ini tidak hanya menjadi satu aspek dari sudut pandang kesehatan. Karena kalau dari sudut pandang kesehatan saja ya sudahlah berhenti pada titik itu. Nah, ada satu contoh, saya pernah baca satu artikel sederhana, cuma nggak tahu di mana sekarang itu orang sholat dengan merapatkan saf itu kan sebenarnya adalah mengantar satu gelombang elektromagnetik yang menghubungkan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain dengan pada saf, satu lingkaran saf terbesar di dunia. Itu bergerak terus. Nah, kalau misalnya safnya itu renggang, maka gelombang elektromagnetik itu tidak mampu melempar orang-orang sholat, saf-saf sholat itu tidak mampu melempar gelombang elektromagnetik yang jauh, sehingga antara satu kelompok jamaah dengan jamaah lain gelombang elektromagnetiknya itu tidak akan saling bersentuhan. Nah, ini juga yang harus dicermati menurut saya dalam memahami ya berbagai macam ya persoalan kita, khususnya di coronavirus ini tadi ini. Nah, yang terpenting bahwa kita tidak menyebarkan ya, tadi saya sudah ingatkan, kita tidak menyebarkan informasi-informasi yang sesungguhnya kita tidak paham kebenarannya kan. Ya, kita tidak paham kebenarannya, kita biasa mengatakan ya udahlah itu pemerintah ada coronavirus begini, ada virus ya untung lagi mereka kan, bisa saja itu kan, untung lagi mereka kan, bisa saja itu terjadi. Cuma kan ada itu kemarin ada berita itu Bung Reza, bupati apa yang kemudian berurusan itu hari ini gara-gara dana penanggulangan dana virus itu kan ada masuk di berita itu, dan saya sempat itu lihat, sehingga kemudian terjadi pengembalian anggaran kalau tidak salah itu. Nah, itu juga yang seperti itu. Nah, itu kan ada kejadian pada satu tempat, lalu kemudian masyarakat lihat, lalu biasa kadang-kadang masyarakat udahlah berasumsi sama pada semua orang, ya kan, diasumsikan sama, pasti semua yang lain begitu. Ya, kita sedikit ya kita berpikirlah, tidak usah banyak-banyak nih, sedikit saja kita berpikir positif bahwa insya Allah mudah-mudahan pemerintah kita khususnya di Kota Parepare tidak melakukan hal yang sama di tempat lain, ya kan. Nah, itu yang kita harus senantiasa berharap itu tadi. Nah, yang terakhir sekedar himbauan kita semua ya, sambil semua sama-sama kita berpikir untuk menanggulangi coronavirus ini, dan kemudian kita memberikan kepercayaan lah kepada pemerintah kita ya. Jadi kita memberikan kepercayaan kepada pemerintah kita sambil pribadi-pribadi kita juga melakukan sesuatu yang mungkin berdampak positif bagi coronavirus ini. Dalam artian terjadi penurunan ya, bahasanya tadi bangun landai ya, sudah landai, mudah-mudahan tidak naik lagi. Karena ini luar biasa dampaknya ini coronavirus ini. Ekonomi kita kan sempat goyang, kemudian saya mengatakan ada satu bukan penelitian ya, memang kita melakukan penelitian dampak langsung dari corona itu. Anak-anak kelas 3 SD itu di suatu daerah itu tidak bisa membaca itu, Bung Reza. Bayangkan itu. Sudah kelas 3 saya nggak bisa membaca, karena memang sejak kelas 1, kelas 2 kan naik kelas 3 sekarang kan.
itu kan tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah, tidak pernah tatap muka, semuanya online semua. Akhirnya kan kemudian berdampak sekali. Pendidikan kita kemudian menjadi carut marut ini. Anak-anak kita menjadi tidak terbimbing dengan bagus. Lalu ada berita-berita lain sudah terjadi, apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Orang tua, mama, ibunya sudah capek mengurus anak, tidak bisa, harus main pukul dan sebagainya, ya kan? Nah, itu kan juga dampak-dampak yang diakibatkan oleh ini. Maka kemudian kita memegang satu peringatan Allah kepada kita. Jadi apa yang kita dapatkan itu adalah usaha-usaha kita. Ya, yang berikutnya bahwa ya sesungguhnya Allah itu akan mengikuti persangkaan hambanya. Jadi kalau kita berpikir insya Allah coronavirus itu menjadi sesuatu yang bagus bagi kita semua, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita menganggap virus corona ini akan menghancurkan kita bisa hancur betul itu. Jadi kita berpositif thinking juga kepada Allah, sembari kita semua saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, saya pikir begitu Bung Reza. Lewat lagi nih kita 3 menit ini. Ya, mungkin insya Allah berikutnya kita agak cepat-cepat ini untuk jeda nanti. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak Bang One. Salam sukses Bang One ya. Insya Allah sukses selalu dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak pemerintah kita sebagai abdi masyarakat, abdi negara yang luar biasa di grassroots, di akar rumput, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar radio Peduli Pare-Pare, demikian tuntas pertemuan kita bersama Bapak Ustadz Raya Mangsi dengan tema yang kita angkat pagi ini adalah perbedaan pendapat dalam Islam. Semoga apa yang disampaikan beliau tentu bisa kita petik hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagian orang mungkin tidak siap menerima perbedaan pendapat ya, tapi mereka tentu menganggap apa yang dipikirkan dipelajarinya kebenarannya final, sehingga tidak ada lagi ruang dialog dan diskusi. Akibatnya dia menganggap orang yang berbeda pendapat sebagai lawan dan musuh. Itu mungkin yang bisa kita gambarkan bahwa memang perbedaan pendapat dalam Islam ini bisa dibilang tidak dianggap tabu lagi, tapi perbedaan pendapat bisa menimbulkan tali silaturahmi jadi terputus. Baik, pendengar radio Peduli Pare-Pare, terima kasih banyak untuk Bang One. Semoga apa yang sudah dicerahkan oleh Pak Ustadz ya bisa diterima dengan baik. Dan untuk pendengar radio Peduli Pare-Pare, kita kembali ingatkan untuk Anda tetap mendengarkan program Nuansa Religi yang kita hadirkan setiap harinya, dimulai dari jam 5.30 sampai di jam 6 pagi dengan tema-tema yang beragam yang kita hadirkan setiap harinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.